Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman mengenai apa yang telah saya pelajari pada topik 5 mata kuliah Literasi Lintas Mata Pelajaran. Tugas ini merupakan tugas akhir untuk topik 5 dalam alur aksi nyata. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Rizky Salsabila, mahasiswa PPG Prajabatan 2024 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Sejak kecil, saya sudah mencintai dunia membaca, sebuah hobi yang terus menemani dan membentuk diri saya hingga saat ini. Membaca adalah cara saya untuk menjelajahi dunia, menggali pengetahuan, dan memperluas wawasan. Dari buku cerita hingga novel favorit, aktivitas ini selalu memberikan inspirasi dan kebahagiaan tersendiri. Sebagai calon pendidik, saya percaya bahwa belajar adalah perjalanan sepanjang hayat, dan saya ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut bagi para peserta didik saya kelak. Dalam video ini, saya akan merefleksikan pemahaman saya tentang literasi dan bagaimana hal itu berpengaruh pada kehidupan saya. Pengalaman literasi saya dapat menolong siswa untuk mempunyai budaya literasi, serta peran saya sebagai calon guru dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Ayo kita mulai. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman baru tentang konsep refleksivitas. Refleksivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajarkan seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki maupun tindakan yang dilakukan. Dengan kegiatan tersebut, seseorang dapat memahami dirinya sendiri dengan cara berpikir secara mendalam tentang tindakan, pengalaman, atau pelajaran yang dialami. Refleksivitas adalah sebuah proses berpikir kritis tentang bagaimana tindakan kita dalam berliterasi, baik itu membaca, menulis, atau berinteraksi dengan informasi, dan hal tersebut memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Sebagai calon guru, saya merasa penting untuk terus merenungkan metode pembelajaran yang saya gunakan serta memahami dampaknya terhadap siswa. Melalui pembelajaran ini, saya memahami bahwa refleksivitas lebih dari sekedar melihat kembali apa yang telah dilakukan. Refleksivitas mengajarkan saya untuk terus berkembang dalam cara mengajar dan mendukung perkembangan literasi siswa. Selain mendapatkan pemahaman baru tentang konsep refleksivitas, saya juga mendapatkan pemahaman baru tentang naratif literasi. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seseorang menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan diri untuk memiliki berbagai keterampilan literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi seseorang. Selanjutnya yaitu mengenai peran naratif literasi dalam refleksi diri. Di antaranya yaitu membantu seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan apa yang menjadi impian hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Bagi calon guru, agar mereka mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif mereka tentang literasi. Selanjutnya yaitu membantu calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat. Guru diharapkan dapat menggunakan kisah dirinya untuk menapak karir sebagai guru dan dapat membantu siswanya mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian, untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Literasi berperan penting sejak saya kecil hingga sekarang. Ketika saya kecil dan belum menempuh pendidikan formal, saya mendapatkan kemampuan literasi dari kedua orang tua dan kakak-kakak saya, yaitu dengan belajar menulis dan membaca. Dengan kemampuan literasi yang saya miliki tersebut, bisa menjadi bekal bagi saya untuk mulai masuk sekolah hingga saat ini. Adapun pengaruh literasi bagi kehidupan saya yaitu tentu literasi menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan konsentrasi dan fokus, sehingga dapat meningkatkan kemampuan interpersonal saya
saya melatih kemampuan berpikir kritis dan menganalisis, dan meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Sebagai calon pendidik, kemampuan literasi dan komunikasi yang baik menjadi bekal untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Literasi membantu saya untuk menyaring informasi yang ada di sekitar, sehingga saya bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Dengan memahami literasi lebih dalam, saya semakin yakin bahwa kemampuan literasi adalah kunci untuk mengakses berbagai peluang dalam hidup, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari saya. Kemudian yaitu pengalaman literasi yang saya miliki dan pengaruhnya terhadap siswa. Dengan pengalaman literasi yang saya miliki, saya berharap dapat menumbuhkan budaya literasi di kalangan siswa. Saya berharap bahwa dengan berbagi cerita tentang bagaimana literasi telah membantu saya dalam hidup, siswa akan memahami betapa pentingnya keterampilan membaca dan menulis dalam kehidupan mereka. Sebagai calon pendidik, saya berkomitmen untuk menjadi contoh dalam membudayakan literasi di kelas dengan mengajak siswa untuk membaca berbagai materi menarik, menulis dengan kreatif, dan berdiskusi untuk memperdalam pemahaman mereka tentang dunia. Saya ingin menciptakan ruang di mana literasi bukan hanya tugas, tetapi kebiasaan yang menyenangkan bagi mereka. Hal itu dapat saya lakukan dengan memberi contoh, ruang eksplorasi, dan mendorong kolaborasi. Saya yakin siswa akan mengembangkan budaya literasi yang kuat. Yang terakhir yaitu, saya sebagai seorang calon guru ingin berkontribusi untuk membudayakan literasi di lingkungan saya dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan budaya literasi. Dalam hal ini, peserta didik tidak hanya mengembangkan literasi melalui media cetak saja, tetapi juga dengan memanfaatkan media digital atau teknologi sebagai sumber informasi. Dengan penggunaan berbagai sumber dan media, dapat mengembangkan peserta didik untuk memiliki keterampilan pendidikan di abad ke-21. Selanjutnya yaitu membentuk kegiatan diskusi literasi. Membentuk kegiatan diskusi ini yaitu untuk membahas buku atau berdiskusi mengenai buku apa yang telah peserta didik baca dan berbagi pemahaman dan pandangan mereka terhadap baca yang telah mereka baca. Yang terakhir yaitu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Hal ini sekolah menjadi tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan budaya literasi dengan berbagai hal yang dapat dilakukan, yaitu membiasakan peserta didik untuk membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian, sekolah juga dapat menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang literasi seperti pengadaan mading sekolah, poster di setiap sudut sekolah, dan teks moda yang lainnya. Sekolah juga dapat membangun perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi buku yang terbaru dan menarik, serta perpustakaan yang lebih interaktif bagi peserta didik. Dengan mengimplementasikan beberapa strategi literasi tersebut, harapannya kemampuan literasi peserta didik dapat meningkat dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungan sekitar. Selain itu, saya sebagai calon guru ingin berkontribusi untuk membudayakan literasi dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan relevan. Salah satu cara yang saya dapat lakukan yaitu dengan mengintegrasikan literasi dalam mata pelajaran saya. Saya juga akan memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan peserta didik pada sumber literasi yang lebih beragam, seperti video edukatif, artikel, atau aplikasi pembelajaran. Saya berencana untuk mengadakan kegiatan literasi seperti klub buku, diskusi literasi, dan proyek berbasis penelitian agar peserta didik merasa lebih terlibat dan termotivasi. Sekian pemaparan mengenai apa yang telah saya pelajari pada topik 5 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.